Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, subscriber Rahmadi Official dimanapun kalian berada. Ada pertanyaan dari Aderro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Khusus puasa Ramadan, apakah sahur itu wajib? Bagaimana jika ketiduran bangun jam 9 pagi lalu mengqadha subuh dan meneruskan puasa? Apakah boleh? Sahur hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sehingga apabila ada orang yang berpuasa tidak sahur di waktu malam, maka puasanya tetap sah. Dalam kitab Al-Bajuri, juz 1, Shahifah 293 dijelaskan, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'ah. Ada 3 perkara yang disunahkan di dalam berpuasa. Yang salah satunya adalah wathani ta'khirus sahuri. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Namun di sini bukan hanya mengakhirkan sahur yang sunnah. Syekh Al-Bajuri berkomentar, wa kadzalika aslus sahuri. Begitu juga asal daripada sahur itu hukumnya juga sunnah. Jadi sahur itu sendiri adalah sunnah, mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Wa kana al-aula lil musannifi at-tasrihu bihi fa innahu mujma'un ala istihbabihi. Dan yang lebih utama bagi musannif, bagi pengarang, memperjelas kesunahan bersahur, karena kesunahan bersahur itu disepakati oleh para ulama. Li khabari sahihaini tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wa li khabaril hakimi fi sahihihi ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil laili. Karena ada hadis sahih Bukhari Muslim yang artinya bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan juga karena hadisnya Imam Hakim di dalam sahihnya, minta tolonglah kalian dengan makanan sahur untuk melakukan ibadah puasa di waktu siang. Dan minta tolonglah kalian dengan tidur sedikit di waktu siang yang namanya tidur qailulah agar bisa bangun malam untuk melaksanakan ibadah. Jadi puasanya tetap boleh diteruskan, bahkan wajib hukumnya diteruskan apabila puasanya itu merupakan puasa fardu. Karena sahur itu merupakan kesunahan dari puasa, bukan kewajiban puasa. Begitu juga dalam masalah bangun kesiangan, itu juga tidak berpengaruh terhadap kesahan puasa. Artinya puasanya tetap sah. Apalagi tidurnya itu sebelum masuknya waktu sholat subuh. Maka selain tidak membatalkan terhadap puasa, juga tidak membatalkan terhadap pahala puasa. Karena tidurnya merupakan uzur. Jadi tidur itu merupakan uzur apabila tidurnya tidak lalai, tidak melanggar ataupun tidak melewati batas di dalam tidurnya. Seperti tidur sebelum masuknya waktu sholat fardu. Dalam masalah ini adalah sholat subuh. Ataupun dia tidur setelah masuknya waktu sholat subuh, namun dia mempunyai sangkaan dia akan bangun sebelum sempitnya waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Maka itu juga hukumnya tidak dosa namun makruh. Tidak dosa namun makruh. Baik sangkaannya tersebut karena sudah biasa bangun, ataupun mempunyai sangkaan akan bangun karena nanti ada orang yang akan membangunkannya, maka itu hukumnya makruh tidur setelah masuknya waktu sholat fardu, dalam hal ini sholat subuh. Namun apabila dia tidur setelah masuknya waktu sholat subuh, sedangkan dia tidak mempunyai sangkaan akan bangun sebelum sempitnya waktu sholat subuh, dia tidak mempunyai keyakinan akan bangun
karena dia tidak biasa bangun, ataupun dia tidak mempunyai sangkaan akan ada orang yang akan membangunkan, maka itu hukumnya haram. Sehingga tidurnya itu berdosa. Kalau sudah berdosa, apakah nanti membatalkan terhadap puasa? Jawabannya tidak. Tetap tidak membatalkan terhadap puasa. Karena tidak sholat itu bukan merupakan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Ya kecuali nanti tidak sholat karena tidak meyakini terhadap kewajiban sholat. Maka itu beda lagi. Ya kalau misalkan dia tidak sholat karena dia tidak meyakini akan kewajiban sholat, maka hukumnya murtad. Sekaligus semua amal ibadahnya menjadi batal. Ya amalnya menjadi batal. Karena termasuk hal-hal yang membatalkan terhadap puasa itu adalah murtad. Beda halnya kalau dia tidak tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Tetap meyakini bahwa sholat itu adalah fardu, hanya saja dia berdosa karena dia tidur setelah masuknya waktu sholat subuh, dan dia tidak mempunyai sangkaan kuat akan bangun sebelum sempitnya waktu sholat subuh, baik karena kebiasaan ataupun ada orang yang membangunkan. Maka hukumnya itu adalah haram. Tidak sampai murtad, hukumnya haram, namun tidak membatalkan terhadap puasa. Sekali lagi tidak membatalkan terhadap puasa, hanya saja bisa membatalkan terhadap kesempurnaan pahala puasa. Tidak membatalkan pahalanya secara total, namun kesempurnaannya saja yang batal. Seperti di dalam kitab Mirqatul Mafatih, ini kitabnya ada di sini, Mirqatul Mafatih bi syarhi Mishkatil Masabih. Di sana dijelaskan Al-Faslul Awal an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yaitu perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Ini syarah dari Mirqatul Mafatih. Wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kejelekan ataupun dosa, fawahish. Wal amala bihi ay bizuri yaknil fawahish minal a'mali li'annaha fil itsmi kazzuri. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dosa apapun itu, maka hal itu masuk kepada hadis Nabi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak mempunyai kebutuhan, artinya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperdulikan orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meninggalkan makanannya dan minumannya. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, meskipun dia berpuasa, namun dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia tetap mengeluarkan kata-kata yang di dalamnya terkandung dosa seperti ghibah dan lain semacamnya, maka Allah tidak peduli, tidak memandang puasanya. Maka di sini dijelaskan bahwa wa yukhadhu minhu ay yata'akkad ijtinabul ma'asi 'ala shaimi kama qila fil haji. Diambil dari hadis ini bahwasanya menjauhi maksiat bagi orang yang berpuasa itu menjadi sangat kokoh. Jadi orang yang tidak berpuasa itu wajib untuk menghindari, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Apalagi orang-orang yang berpuasa, maka itu lebih
kokoh di dalam pelarangan untuk mengerjakan hal-hal maksiat. Sebagaimana yang ada di dalam haji. Jadi orang yang berpuasa, orang yang berhaji itu sama. Artinya sama-sama kokoh di dalam pelarangan untuk mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, baik di dalam puasa maupun di dalam haji. Lakin la yabtulu thawabuhu min aslihi. Akan tetapi meskipun seseorang mengerjakan dosa di waktu berpuasa ataupun di waktu haji, itu tidak menghapus ataupun tidak menghilangkan pahala puasanya secara total. Bal kamalahu, akan tetapi hanya meniadakan kesempurnaan pahala dari puasa itu. Falahu thawabus shaumi wa ithmul maksiyati. Jadi orang yang berpuasa yang mengerjakan maksiat dalam pertanyaan yaitu tidak melakukan sholat subuh sedangkan dia bangun di waktu masuknya waktu sholat subuh dan dia tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai sangkaan bahwa dia akan bangun sebelum sempitnya waktu sholat subuh, maka tetap dia memperoleh pahala puasa, namun dia berdosa, dia mendapatkan dosa daripada maksiat yang dikerjakan. Wa amma ma naqalahu al-Baihaqi wa Asy-Syafi'i wa ikhtarahu ba'du ashabihi min annahu yabtulu bidzalika thawabuhu min aslihi fayahtaju ila dalilin muayyanin wa ta'lilin mubinin. Adapun perkataan ataupun pendapat yang ditukil oleh Imam Baihaqi dari Imam Syafi'i dan dipilih oleh sebagian ashab Syafi'i, bahwasanya orang yang berpuasa yang mengerjakan perbuatan dosa itu bisa membatalkan pahala puasanya secara total, maka itu masih membutuhkan dalil yang tentu dan alasan yang jelas. Jadi intinya tetap boleh bahkan wajib meneruskan puasanya apabila puasanya itu merupakan puasa fardu, meskipun pada malam harinya tidak sahur dan bahkan dia bangun kesiangan, tidak sholat subuh. Hanya saja dalam kasus seseorang yang tidak sholat subuh karena tidur dan tidurnya lalai, artinya sudah masuk waktu sholat subuh namun dia masih tidur, sedangkan dia tidak mempunyai sangkaan akan bangun, baik dengan kebiasaan ataupun dibangunin oleh orang lain, maka hal itu hukumnya haram, tapi tidak sampai membatalkan puasa, hanya saja membatalkan terhadap kesempurnaan pahala puasanya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.